semua, perkenalkan nama saya Enda Nur Endre dari Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dalam keadaan pandemi seperti ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar dan tentunya bisa terus berinovasi di rumah untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah, dan yang terpenting jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan diri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu perkembangan arti kata demokrasi itu sendiri. Walaupun istilah demokrasi itu berasal dari barat, tapi dari segi nilai-nilainya itu sudah dihidupi oleh bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu kala. Secara etimologis, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama ada demos, yang kedua ada kratos. Di mana demos ini berarti rakyat, kemudian kratos ini berarti kekuasaan ataupun pemerintahan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya demokrasi ini secara etimologis ini mempunyai pengertian bahwa suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat atau rakyat sendiri yang berkuasa. Atau secara umum ini bisa dikatakan demokrasi ini pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pertama itu yang dimaksud dengan pemerintahan dari rakyat. Pemerintah dari rakyat dalam negara demokrasi ini artinya suatu pemerintahan yang sah, di mana pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyatnya. Sebagai contoh, salah satunya dalam praktiknya itu bisa dilakukan melalui pemilu. Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu pemerintahan dimaknai sebagai suatu amanat dari rakyat atau amanat yang berasal dari rakyat itu sendiri. Ada poin kedua, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Yang dimaksud dengan pemerintahan oleh rakyat ini artinya suatu pemerintahan dalam menjalankan kedaulatannya, dalam menjalankan kekuasaannya haruslah berdasarkan atas nama rakyat, bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi, bukan berdasarkan atas kepentingan golongan atau kelompoknya, apalagi berdasarkan kepentingan elit birokrasi. Yang pertama-tama haruslah berdasarkan atas nama rakyat. Maka dengan kata lain, pemerintahan itu merupakan kekuasaan dari rakyat yang didelegasikan kepada wakil rakyatnya di dalam lembaga negara. Lembaga suatu negara yang didirikan oleh rakyat untuk menjalankan kepentingannya. Jadi di sini rakyat mempunyai kekuasaan dalam hal pengambilan kebijakan. Poin yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintahan untuk rakyat. Yang dimaksud dengan pemerintahan untuk rakyat itu sendiri di mana segenap kekuatan, segenap kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada para pemerintah haruslah digunakan dan dijalankan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Di mana kepentingan rakyat harus menjadi yang utama, harus menjadi dasar yang utama, harus menjadi titik tolak dari segala kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya ini ada membangun demokrasi untuk Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyatnya ini memiliki, yang pertama, memiliki persamaan di depan hukum. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perbuatan pembuat keputusan. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Serta yang terakhir itu memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu perilaku kedua itu mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ini ada nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tidak memaksakan kehendak kerakyatan, kemusyawaratan, serta hikmat kebijaksanaan. Karakter pertama demokrasi Pancasila ini adalah sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama.
yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Indikator demokrasi Pancasila ini sendiri ada akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi konstitusional Indonesia memiliki 10 pilar, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi Indonesia ini ada beberapa periode. Yang pertama ada dari tahun 1945 sampai 1949, selanjutnya dari 49 sampai 59, ada 59 sampai 1965, ada tahun 1965 sampai 1998. Nah, tahun 1998 ini sampai dengan sekarang. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Ada membiasakan kebiasaan diri untuk selalu membiasakan aturan main untuk hukum yang berlaku, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan, membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur dalam musyawarah, dan mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan secara pribadi. Dan menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan sebuah pendapat, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, contoh perilaku kalian yang mencerminkan upaya penegakan demokrasi ini bisa dilakukan dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nantikan video-video selanjutnya.